Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Maftuhatin asal Malang dari program studi Hukum Keluarga Islam. Setelah menyimak video pendek tadi, pastinya kalian sudah tahu apa yang akan saya bahas. Ya, benar. Saya akan bahas tentang COVID-19. Akan tapi tidak tentang penyebarannya, melainkan tentang prokes, protokol kesehatan untuk mencegah terjadinya COVID-19 dan cara pemerintah untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 yang semakin meningkat pada saat ini. Yang pertama yaitu gerakan 5M. Apa sih yang dimaksud dengan gerakan 5M itu? Dan pentingnya apa 5M yang kita implementasikan di dalam masa pandemi ini, serta bagaimana cara kita mengimplementasikan 5M dengan benar. Dan tak lupa lagi tentang pentingnya vaksinasi. Gerakan 5M adalah modal awal yang dibutuhkan agar pandemi COVID-19 bisa cepat usai. Lebih dari 800 juta orang di Indonesia sudah terinfeksi COVID-19. Jumlah yang meninggal pun juga semakin meningkat. Di sisi lain, masih banyak orang yang melanggar bahkan belum paham bagaimana cara mengimplementasikan prokes 5M ini. Kebijakan tersebut dibuat pemerintah guna untuk mengurangi peningkatan virus corona yang terjadi di Indonesia ini. Sebelumnya, pemerintah Indonesia menggalakkan gerakan 3M dan 3T, yaitu menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan testing, tracing, dan treatment untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Namun, kini kebijakan tersebut berubah menjadi 5M dan 3T, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, dan mengurangi mobilitas. Sebenarnya 5M ini ada untuk mendukung 3M. Dilakukan untuk membantu mencegah penularan dan penyebaran virus corona, kata Dr. Devia Irina Putri. 5M ini berlaku untuk semua kalangan, tapi kalau untuk anak di bawah 2 tahun tidak disarankan pakai masker, tapi bisa digunakan penutupan stroller, yaitu jika pakai atau face shield. Tetap harus jaga jarak, serta di bawah pengawasan orang tuanya. Berdasarkan Dr. Devia, 3M atau 5M harus dipatuhi, karena keduanya sama-sama berkesinambungan. Jika abai akan salah satu dari protokol kesehatan terbaru, Anda atau orang sekitar lebih berisiko terinfeksi virus corona. Alhasil, pandemi akan semakin meningkat. Jadi, bukan hanya menerapkan 2 atau 4 dari 5M tersebut, melainkan kita mengamalkan 5M itu semuanya. Berikut ini, simak video selanjutnya, yaitu tentang bagaimana cara mengimplementasikan 5M dengan benar. Yuk, simak bersama-sama. 6 langkah cuci tangan. Basahi kedua tangan terlebih dahulu dan gunakan sabun secukupnya. Ratakan sabun dengan menggosok kedua telapak tangan. Gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok sela-sela jari tangan. Gosok bagian dalam jari dengan posisi jari tangan saling mengunci. Gosok dan putar ibu jari bergantian. Gosok memutar ujung jari tangan secara bergantian. Bilas dengan air mengalir. Keringkan dengan tisu atau handuk. Kemudian, matikan keran dengan tisu atau handuk yang sudah digunakan. Lakukan langkah-langkah mencuci tangan selama 40-60 detik jika menggunakan air, dan 20 hingga 30 detik jika menggunakan hand sanitizer. Ini kata dokter tentang cara mencuci tangan.
Bagaimana cara memakai, membuka, dan membuang masker dengan benar? Ikuti langkah ini. 4 langkah memakai masker. Pertama, sebelum memakai masker, cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau cairan antiseptik. Kedua, pastikan masker menutup hidung, mulut, dan dagu secara keseluruhan. Karena itu, gunakan masker sesuai ukuran. Ketiga, perhatikan posisi masker. Bagian yang berwarna ditempatkan di depan, sementara yang putih menempel di wajah. Keempat, setelah masker terpasang, tekan bagian atas hingga sesuai bentuk hidung kamu dan pastikan sudah rapat. 4 langkah membuka dan membuang masker yang benar. Pertama, membuka masker, pastikan tidak memegang bagian depan masker, tapi dengan melepas bagian kaitan belakang masker. Kedua, gantilah masker jika rusak, kotor, atau basah. Ketiga, buang masker dengan benar ke tempat sampah. Keempat, setelah membuang masker, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau antiseptik. Yang ketiga yaitu pentingnya menjauhi kerumunan. Perlu kalian sadari bahwa di tengah kerumunan ada banyak orang yang tidak menerapkan protokol kesehatan dengan benar. Mungkin masker digunakan, tapi masker yang digunakan tidak sesuai standar sehingga bisa menulari maupun mudah tertular virus dari orang lain. Banyak juga orang yang melepas masker saat makan di kerumunan, menurunkan masker saat bicara, memakai masker tidak menutupi hidung. Selain itu, di kerumunan tentu banyak orang bicara dengan suara keras agar terdengar lawan bicara, tertawa, atau bahkan teriak. Menurut sebuah studi dari Institut Kesehatan Nasional Amerika Serikat, orang yang berbicara dengan keras cenderung mengeluarkan lebih banyak tetesan atau droplet dibanding yang berbicara dengan pelan. Apalagi jika orang tersebut hanya mengenakan masker yang tipis. Hal ini tentu meningkatkan potensi penyebaran virus. Inilah pentingnya penggunaan masker yang benar. Bentuk jaga jarak yang tepat. Menurut pedoman perubahan perilaku yang dikeluarkan Satgas COVID-19, jaga jarak menjadi sangat penting dilakukan pada saat pandemi. Berikut adalah bentuk jaga jarak yang tepat. Menjauhi keramaian atau kerumunan massal. Saat beraktivitas di luar, jaga jarak aman dengan orang lain adalah minimal 2 meter. Tidak berjabat tangan, bergandengan tangan, apalagi berpelukan dengan orang lain. Kenali risiko mobilitas agar terhindar COVID-19. Tingginya mobilitas masyarakat di masa pandemi COVID-19 berisiko tinggi terhadap penularan. Hal tersebut sangat perlu diantisipasi di libur panjang ini, karena kerap dimanfaatkan masyarakat untuk bepergian, baik untuk silaturahmi maupun tujuan berwisata. Pertama, kondisi lebih berisiko, yaitu perjalanan dengan kendaraan pribadi bersama keluarga tanpa melakukan pemberhentian selama perjalanan, dan melakukan interaksi dengan bukan anggota keluarga inti di ruang terbuka dengan mematuhi 3M atau memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Kedua, kondisi lebih tinggi berisiko, yaitu perjalanan dengan kendaraan pribadi bersama bukan anggota keluarga, perjalanan kereta atau bus jarak jauh, lalu berinteraksi dengan beberapa orang yang bukan keluarga inti di ruang tertutup dengan sebagian besar mematuhi 3M. Selanjutnya ada kondisi risiko tertinggi, yaitu penerbangan dengan transit, perjalanan dengan kapal atau perahu, dan berinteraksi dengan orang dari beragam sumber di ruangan tertutup dengan ventilasi buruk dengan sebagian kecil mematuhi 3M. Selain pemberlakuan 5M, pemerintah juga menganjurkan untuk seluruh warga Indonesia agar melakukan vaksinasi. Pemberian vaksinasi merupakan salah satu upaya yang dinilai paling efektif untuk mengatasi pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung semakin meningkat di negara kita.
dilakukan cuci tangan untuk protokol kesehatan yang harus dijalankan, diukur suhunya. Suhu yang maksimal adalah 37,3. Kemudian mereka diarahkan untuk duduk di tempat pendaftaran. Di tempat duduk pendaftaran itu mereka juga bisa mengisi aplikasi bila mereka belum mengisi aplikasi Peduli Lindungi, serta menyetujui bahwa mereka bisa melakukan atau setuju dilakukan imunisasi vaksin COVID. Setelah itu mereka akan dipanggil oleh meja 1, di mana meja 1 itu akan divalidasi sesuai atau tidak KTP-nya dengan registrasi yang sudah sebelumnya mereka lakukan. Setelah divalidasi datanya, mereka ke meja 2. Meja 2 ini adalah dilakukan screening, pemeriksaan vital sign, yaitu pengecekan tekanan darah dan screening penyakit komorbid. Setelah mereka lulus atau dinyatakan bisa untuk dilakukan vaksinasi, mereka menuju ke ruang 3, meja 3 untuk dilakukan vaksinasi, dan di situ kurang dari 5 menit mereka dilakukan penyuntikan. Setelah penyuntikan, mereka akan menuju ke ruangan observasi. Selama di ruangan observasi itu, mereka akan dipantau selama 30 menit, ada gejala atau tidak. Apabila ada gejala, mereka akan bisa menuju ruangan KIPI, di mana di ruangan KIPI itu sudah standby dokter yang siap untuk menangani apabila ada masalah pasca imunisasi. Sebenarnya, sistem kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit bisa terbentuk secara alami saat seseorang terinfeksi virus atau bakteri penyebabnya. Namun, infeksi virus corona memiliki risiko kematian dan daya tular yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan cara lain untuk membentuk sistem kekebalan tubuh, yaitu dengan cara vaksinasi. Dalam menghadapi pandemi COVID-19, masyarakat diminta tidak hanya mengandalkan satu intervensi kesehatan saja. Upaya vaksinasi yang dilakukan saat ini tidak semata-mata menjadi satu-satunya upaya melindungi masyarakat dari penularan COVID-19. Vaksinasi tidak akan berhasil apabila tidak diimbangi dengan protokol kesehatan. Harus diingat, perlu waktu untuk tubuh kita membentuk antibodi, yaitu kekebalan, sehingga siapapun yang sudah divaksin tidak boleh meninggalkan prokes 5M tadi sampai pandemi berakhir. Untuk itu, selama belum tercapai kekebalan komunitas atau herd immunity, maka pencegahan paling efektif adalah kepatuhan protokol kesehatan 5M oleh seluruh individu. Tetap pakai masker yang benar, jaga jarak, hindari kerumunan, rajin mencuci tangan, dan mengurangi mobilitas. Upaya edukasi dan komunikasi kepada masyarakat harus dilakukan seimbang antara vaksinasi dan protokol kesehatan. Langkah penanganan pandemi COVID-19 tidak bisa dilakukan secara tunggal, harus komprehensif dengan melibatkan protokol kesehatan yang ketat demi menekan lebih banyak jumlah orang yang terinfeksi. Marilah kita bersama-sama untuk tetap mematuhi protokol kesehatan 5M dan melakukan vaksinasi guna mencegah terjadinya virus corona. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya mengenai sosialisasi prokes 5M dan apa pentingnya vaksinasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.